Di Indonesia untuk bisa dapat penghasilan yang tetap, di Indonesia untuk dapat penghasilan yang layak itu tuh anugerah. Sedemikian anugerahnya sampai calon-calon mertua di Indonesia itu harapannya adalah pengen dapat menantu yang gajinya UMR. UMR tuh dianggap sebagai sebuah harapan yang besar, padahal namanya juga UMR, upah minimum regional. Upah minimum, tapi di Indonesia saking sulitnya untuk dapat penghasilan, upah minimum pun dijadikan sebagai harapan para mertua. Itu kesulitan yang ada di Indonesia. Dan kalaupun kita dapat UMR Jakarta lah 5 juta, siapa yang bisa bertahan di Jakarta dengan uang 5 juta sebulan? Dan yang cukup menyakitkan berikutnya lagi adalah bahwa kita orang yang sulit untuk mendapatkan penghasilan, kita yang sulit mendapatkan pekerjaan atau penghasilan tetap, itu seringkali diabaikan dan bahkan tidak dianggap, tidak didata oleh pemerintah kita. Coba kita lihat data BPS. Data BPS itu menyebut bahwa pengangguran di Indonesia itu cuma 7 juta orang, cuma 4,6 atau 4,7% dari total angkatan kerja. Dan itu dibanggakan oleh presiden kemarin itu, angka pengangguran turun, ditekan hanya 4,7%. Padahal faktanya itu tidak demikian. Ya datanya benar, tetapi itu cenderung manipulatif. Maksudnya adalah, kenapa penganggur di Indonesia itu sangat rendah? Kenapa orang yang tidak memiliki pekerjaan itu sangat rendah di Indonesia? Karena aturannya, kriteria penganggur itu gini. Kalau baraya dalam 7 hari kelaparan, susah untuk dapat penghasilan, lalu di hari ke-7 itu baraya disuruh sama tetangga untuk ngebenerin genteng selama 1 jam, kemudian baraya dikasih 50.000, nah itu tuh dianggapnya sebagai bekerja, bukan pengangguran. Kalau baraya adalah seorang pemulung yang susah untuk bisa mendapatkan 40.000 sehari gitu ya, nah baraya itu dianggapnya bukan penganggur. Kalau baraya luntang-lantung gak ada pekerjaan sama sekali, tapi dalam 1 minggu baraya kerja aja 1 jam. Misalkan bersih-bersih rumah gitu terus dikasih 25.000, nah itu tuh dianggapnya bukan penganggur gitu. Nah makanya di banyak negara berkembang dalam tanda kutip, pengangguran itu berhasil ditekan. Tapi bukan penganggurannya, tapi angka penganggurannya yang berhasil ditekan. Karena nanti data-data soal pengangguran, definisi soal pengangguran itu bisa diatur-atur sedemikian rupa sehingga angkanya bisa cukup menggembirakan dan nanti dilaporkan kepada Pak Presiden. Pak Presiden, ya kita ini kerja keras bareng-bareng, akhirnya rakyat kita yang menganggur cuma sedikit Pak, ini datanya, ini data resminya. Ya biar bisa gitu, biar bisa dilaporkan dengan penuh optimisme.